Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, tidak terasa alhamdulillah kita telah memasuki bulan yang suci, bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, itu bulan Ramadan. Dan tidak terasa kita telah memasuki pertengahan Ramadan. Dan tahukah kita bahwa di bulan Ramadan ada satu malam yang sangat istimewa, satu malam yang sangat mulia sekali, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan hari tersebut. Dan barang siapa yang mendapati malam tersebut, mendapati hari tersebut, terutama malamnya, maka dia akan mendapatkan pahala beribadah selama lebih dari 1000 bulan. Sangat luar biasa sekali. Di mana kita tahu umat Nabi Muhammad SAW ini rata-rata umurnya 60-70 tahunan. Jadi kalau ada seseorang yang usianya lebih dari 70 tahun, ini termasuk yang sangat jarang sekali. Maka orang yang mendapati malam Lailatul Qadar ini termasuk orang yang beruntung sekali. Seakan-akan usianya bertambah kurang lebih 83 tahun. Dan 83 tahun itu diisi setiap waktunya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh luar biasa sekali ya. Umur kita ditambah dengan 83 tahun dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak salah jika malam ini adalah malam yang dinantikan oleh orang-orang soleh. Mereka sangat menantikan malam tersebut, sehingga mereka betul-betul melakukan ibadah di malam-malam, ini 10 malam terakhir, agar bisa mendapatkan malam kemuliaan tersebut. Maka mudah-mudahan nanti kita akan jelaskan bagaimana keutamaan-keutamaan yang ada pada malam Lailatul Qadar, sehingga ini bisa memotivasi kita agar betul-betul dalam ketaatan kepada Allah di malam tersebut. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa keutamaan yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW mengenai malam Lailatul Qadar. Yang pertama, malam Lailatul Qadar adalah Lailatun Mubarakah, malam yang penuh dengan keberkahan di dalamnya. Kita sering mencari, menginginkan keberkahan dalam hidup kita. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan nih, ada satu malam yang jika engkau berada dalam ketaatan kepada Allah di malam tersebut, maka engkau akan mendapatkan keberkahan dalam hidupmu. Ya, hidup kita dipenuhi dengan keberkahan. Siapa yang tidak mau? Kita semua pasti mau keberkahan dalam hidup kita setiap waktunya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan malam ini bagi seorang mukmin yang betul-betul taat kepada Allah di malam tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Ad-Dukhan ayat ke-3 sampai ke-4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran pada satu malam yang penuh berkah. Dan sungguh kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Nah, apa malam yang penuh berkah tersebut? Dijelaskan di ayat yang masyhur, yang semua kita hafal ya, di surat Al-Qadar ayat ke-1. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan keberkahan di dalamnya. Kemudian keutamaan malam Lailatul Qadar yang selanjutnya, bahwa pada malam tersebut para malaikat yang ada di langit dipimpin oleh malaikat Ar-Ruh, ini malaikat Jibril, turun ke dunia ya,
untuk mendoakan mereka yang berada dalam ketaatan kepada Allah. Mereka mengerjakan berbagai urusan di dunia sambil mendoakan orang-orang yang dalam ketaatan kepada Allah di malam tersebut. Sehingga para ulama menyebutkan, ketika dikatakan para malaikat turun, ini sekaligus mereka membawa berkah ke bumi. Ya, sehingga keberkahan tersebar di mana-mana dengan turunnya para malaikat tersebut. Maka ini menjadi motivasi kita agar kita betul-betul dalam ketaatan kepada Allah di malam tersebut. Kemudian yang selanjutnya, yang menjadi keutamaan malam Lailatul Qadar yang masyhur, ya, yaitu ibadah di malam tersebut ini lebih baik dari 1000 bulan. Ya, makanya dikatakan malam tersebut malam 1000 bulan. Ya, malam yang lebih utama daripada ibadah yang dikerjakan selama 1000 bulan atau tadi 83 tahun lebih. Bahkan para ulama tafsir menyebutkan yang dimaksud dengan lebih baik dari 1000 bulan adalah bahwa sholat dan juga amalan-amalan yang dikerjakan di malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada sholat atau amalan apapun di 1000 bulan yang tidak terdapat Lailatul Qadar di dalamnya. Sangat besar sekali keutamaannya, ya. Sangat luar biasa sekali pahala yang Allah sediakan bagi orang-orang yang dalam ketaatan kepada Allah, berzikir kepada Allah, tilawah Al-Quran, terutama sholat malam bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Ya. Kemudian yang selanjutnya Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran secara utuh sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Ma'mur di langit dunia sekaligus di malam Lailatul Qadar. Lalu setelah itu Allah turunkan secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi di zaman Nabi SAW tersebut. Kemudian selanjutnya yang menjadi keutamaan Lailatul Qadar adalah malam tersebut adalah malam yang penuh dengan kesejahteraan. Malam yang penuh dengan kedamaian, keselamatan. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Salamun hiya hatta matla'il fajr." Di malam tersebut ini dipenuhi dengan kedamaian sampai terbitnya fajar. Ya. Jadi bisa diartikan bahwa manusia, ini kaum muslimin, ya, mereka diliputi kedamaian di malam tersebut karena mereka sedang berzikir kepada Allah. Sedangkan zikir itu menenangkan hati mereka. Dimaknai dengan makna yang lain bahwa pada malam tersebut banyak sekali manusia yang diselamatkan dari api neraka. Ya. Sehingga dikatakan di sini salamun hiya hatta matla'il fajr. Penuh kedamaian. Ya, banyak orang yang diselamatkan dari api neraka. Banyak orang pada saat itu sedang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi tadi sebelumnya, di ayat sebelumnya, para malaikat datang membawa berkah kepada mereka. Kemudian pada malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa orang yang menghidupkan malam tersebut dengan ketaatan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menegakkan salat, yakni salat malam, ya, di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, dengan sholat malam kita, dari mulai sholat maghribnya, sholat isyanya, sholat tarawihnya, ditambah lagi nanti sholat tahajudnya, ya, plus amalan-amalan lainnya seperti tilawah Al-Quran, berzikir kepada Allah, ya, dengan zikir-zikir yang syar'i, dengan kalimat tasbihnya, subhanallah, alhamdulillah,
la ilaha illallah, Allahu akbar, atau zikir-zikir yang lain yang syar'i, maka Allah akan ampuni dosa-dosa orang yang sedang dalam ketaatan tersebut. Ya. Jadi ini motivasi buat kita. Kita tahu kita ini adalah manusia-manusia yang senantiasa berbuat dosa. Banyak sekali dosa yang kita lakukan, ya. Nah, ini adalah momen bagi kita agar kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah diantara keutamaan yang ada pada malam Lailatul Qadar. Semoga dengan disebutkan beberapa keutamaan tadi, ini memotivasi kita agar kita bisa menghidupkan malam-malam tersebut, ya, di 10 malam terakhir maksudnya, agar dengan kita beribadah di awal malam di 10 malam terakhir sampai terakhir, ya, dengan ketaatan kepada Allah, niscaya malam Lailatul Qadar pasti akan kita dapatkan. Ya. Meskipun malam Lailatul Qadar ada di malam-malam ganjil, namun dengan kita beribadah dari awal sampai akhir di 10 malam terakhir tersebut, insya Allah pasti kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan tersebut. Demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.